Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah manajemen keuangan yang terdiri dari saya sendiri Ariska Gunawan beserta rekan saya Nur Fadila, Meliana Merin, dan Andi Setiawan akan mempresentasikan materi penganggaran modal. Yang pertama ialah pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah keseluruhan proses mulai dari penganggaran sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran dana atau investasi di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut ialah melebihi waktu 1 tahun. Ya, selanjutnya adalah pentingnya penganggaran modal. Keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan juga kualitas dari penambahan aktiva. Selanjutnya adalah pengeluaran sangatlah penting. Jadi ketika kita akan membuat suatu usaha, penganggaran modal atau modal yang dikeluarkan itu adalah penting dalam menjadikan step pertama dalam pembuatan usaha. Nah, berikutnya adalah tahap-tahap penganggaran modal. Yang pertama adalah biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. Jadi harus tahu nih estimasinya berapa untuk memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang manfaat penganggaran modal. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci, teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang terakhir yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Saya akan membahas pendekatan terhadap keputusan capital budgeting atau penganggaran modal. Ada 2 pendekatan utama dalam pengambilan keputusan capital budgeting. Pendekatan-pendekatan tersebut dipengaruhi oleh keadaan keuangan perusahaan. Yang pertama, ex-project approach meliputi pengevaluasian proposal capital expenditure atau menentukan apakah proposal tersebut dapat diterima atau tidak. Pendekatan ini cukup sederhana karena hanya membandingkan kriteria yang dimiliki oleh masing-masing proposal dengan kriteria minimum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan ini akan sangat sesuai untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai dana yang tidak terbatas. Yang kedua, ranking approach. Meranking proyek-proyek berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, proyek-proyek akan diranking berdasarkan rate of return-nya masing-masing. Proyek dengan rate of return tertinggi akan diranking nomor 1, dan yang rate of return-nya terendah akan ditetapkan di urutan terakhir. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metode keputusan penganggaran modal. Ada 5 macam metode pengambilan keputusan investasi atau penganggaran modal. Yang pertama yaitu metode payback period. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau prescott yang diperoleh. Kebaikan dari sistem payback period yang pertama yaitu sangat mudah diterapkan, dan yang kedua menunjukkan proyek-proyek yang memerlukan waktu lama untuk mengembalikan modal. Yang ketiga, mengukur likuiditas suatu proyek jika keadaan likuiditas merupakan faktor penting bagi perusahaan. Adapun kelemahan dari metode payback period yang pertama yaitu tidak memperhatikan time of money value, dan yang kedua tidak memperhatikan cash inflow setelah masa payback sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat ukur. Selanjutnya yaitu ada metode net present value atau NPV.
Metode penilaian investasi yang menggunakan discount cash flow mempertimbangkan nilai waktu, uang pada aliran kas yang sekarang dengan arus keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam membandingkan investasi, sama modalnya nilai neto tidak dapat digunakan sebagai pedoman. Dan yang ketiga, ada metode internal rate of return atau disingkat IRR. Tingkat pengembalian yang dihasilkan atas suatu investasi atau discount rate menunjukkan present value cash flow atau sama dengan present value outlay. Dan yang keempat ada profitability index. Profitability index membagi nilai antara sekarang arus kas masuk yang akan diterima dengan waktu yang akan datang dengan menggunakan arus kas keluar. Dan yang kelima ada accounting of return. Accounting rate of return mendasarkan pada keuntungan yang dilaporkan dalam buku atau report ACC income. Metode ini menilai suatu dengan memberikan rasio antara rata-rata dengan jumlah modal yang ditanam. Kebaikan dari sistem ini terletak pada kesederhanaannya yang mudah dimengerti karena menggunakan data akuntansi yang tersedia. Adapun kelemahannya, yang pertama tidak memperhatikan time of value, dan yang kedua untuk proyek yang ada rata-rata laba bersihnya. Kesimpulannya adalah penganggaran modal atau capital budgeting adalah keseluruhan proses mulai dari penganggaran sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran dana atau investasi di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut ialah melebihi waktu 1 tahun. Sejauh ini, ulama-ulama Islam enggan mengizinkan komponen pengembalian investasi secara eksplisit dinamakan sebagai timbangan bagi melemahnya daya beli. Mereka tidak mengakui adanya perbedaan antara tingkat pengembalian nominal dengan pengembalian real. Baiklah, itu materi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, nanti boleh bertanya di forum diskusi. Saya selaku moderator minta maaf jika ada salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.